Cerita dimulai dengan memperlihatkan sosok pria bernama Mikhail yang terlihat sedang sibuk menggali es di tengah gurun salju yang begitu luas, di mana ternyata Mikhail baru saja mengalami kecelakaan pesawat mengerikan yang membuat dirinya terdampar sendirian di lingkar kutub utara. Di mana setelah membuat tanda SOS besar di atas salju, Mikhail langsung mengecek pancingan ikan yang ia pasang. Bisa kita lihat, ia yang kini kehabisan bahan makanan hanya bisa mengandalkan ikan hasil tangkapannya agar tidak sekarat. Tak cuma itu, Mikhail yang tidak punya gas untuk memasak, terpaksa memakan ikan itu mentah-mentah. Dan untuk beberapa saat, rasa amis itu harus ia telan demi menyambung nyawa. Setelah harapan yang terasa menyiksa tersebut, Mikhail bergegas pergi ke suatu tempat, sambil membawa alat komunikasi, berharap ada keajaiban yang datang. Namun dirasa hari ini tak membuahkan hasil, Mikhail pun berniat melanjutkannya esok hari. Sekembalinya ke dalam rongsokan pesawat tersebut, Mikhail yang kelelahan memutuskan untuk tidur lebih cepat guna menghemat sisa energi dan makanan yang ia miliki. Di keesokan harinya, Mikhail terlihat sedang membersihkan gundukan batu dengan perlahan, di mana ternyata itu adalah makam dari istrinya yang tak selamat dalam kecelakaan tersebut. Setelah itu, Mikhail langsung melakukan rutinitasnya sehari-hari, seperti biasa. Namun saat mengecek pancingan, sontak Mikhail pun panik ketika melihat kotak ikannya hancur berantakan. Dan setelah dicek dengan teliti, Mikhail pun syok parah saat mendapati jejak kaki beruang kutub yang sangat besar di tempat tersebut. Singkat waktu, karena ia sadar bahwa terdiam diri saja tak akan membuahkan hasil, Mikhail pun memberanikan diri untuk kembali keluar melakukan rutinitasnya. Di mana beruntung saja beruang predator itu tak menyadari keberadaan Mikhail yang sedang bersembunyi ketakutan. Ia pun segera bergegas kembali masuk ke dalam pesawat, dengan nafas yang tersengal. Di keesokan harinya, Mikhail yang melihat awan badai mulai datang. Kemudian memutuskan untuk menyudahi kegiatannya lebih cepat. Namun baru saja akan melangkah pergi, Mikhail pun dikagetkan saat alat komunikasi tiba-tiba mendapat sinyal yang sangat kuat. Dan betapa bahagianya Mikhail saat pandangannya tertuju ke langit dan melihat sebuah helikopter penyelamat sedang melintas tepat di atas kepalanya. Namun akibat terjangan badai yang sangat hebat, harapan satu-satunya bagi Mikhail justru harus berakhir dengan sebuah kecelakaan tragis. Di tengah kepanikan, Mikhail yang merasa khawatir langsung berusaha mengecek posisi jatuhnya helikopter tersebut. Namun sungguh naas, si pilot yang berniat menyelamatkannya justru ditemukan telah tutup usia. Tetapi seorang wanita yang ternyata masih selamat, meskipun kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah diperiksa lebih teliti, wanita ini mengalami luka yang sangat parah di bagian perutnya. Dan melihat badai salju yang kini tertiup semakin kencang, Mikhail pun memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut, mencoba melindungi nyawa yang tersisa. Di keesokan harinya, Mikhail sedikit merasa lega ketika mengetahui bahwa wanita tersebut masih bertahan. Di mana ia yang juga mulai kelaparan, berusaha mencari sisa pembekalan dari puing-puing helikopter yang hancur berantakan. Di mana setelah berhasil mengganjal perutnya, Mikhail berniat membawa wanita tersebut kembali menuju pesawat miliknya menggunakan tandu darurat. Yang tak lupa, ia pun menuliskan sebuah pesan singkat. Berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ada tim penyelamat lain yang datang mencari helikopter ini. Di mana saat tiba di dalam pesawat barulah diketahui bahwa wanita yang selamat itu bernama Maria. Dan ia berasal dari Thailand. Tak lama kemudian, Maria pun mulai sadarkan diri. Melihat hal itu, Mikhail pun berusaha memberinya minum dengan lembut. Namun sesaat kemudian, Maria yang langsung panik menanyakan keberadaan sang pilot dengan suara yang bergetar. Dan ketika diberitahu bahwa pilot tersebut tidak selamat, Maria pun terlihat sangat hancur. Dan seketika ia kembali pingsan karena syok yang dia alami. Saat menunggu Maria sadar kembali, Mikhail yang menyadari butuh lebih banyak perlengkapan, akhirnya memutuskan untuk kembali menuju puing-puing helikopter. Ia pun berharap masih ada persediaan lain yang bisa ia manfaatkan untuk bertahan hidup. Di mana sebelum berangkat, Mikhail kembali menuliskan sebuah pesan di atas kertas, seolah ia tak ingin kehilangan jejak sedikit pun jika ada orang yang datang mencarinya. Sesampainya di lokasi puing, Mikhail mencoba memanfaatkan jaket milik si pilot. Karena suhu di kutub utara kini terasa semakin ekstrim, dan juga menusuk tulang.
Di mana setelah itu, Mikhail juga memberikan sebuah pemakaman sederhana bagi sang pilot, sebagai bentuk penghormatan terakhirnya. Selesai melakukan itu semua, Mikhail langsung mengumpulkan semua pembekalan yang masih bisa digunakan. Di mana, syukurlah ia juga menemukan sebuah kereta luncur yang kemungkinan besar akan sangat membantu perjalanan panjang mereka nanti. Setelah kembali ke pesawat, sebuah kenyataan pahit pun terungkap, bahwa pilot helikopter yang tewas tersebut ternyata adalah suami dari Maria. Namun apa boleh buat, semuanya kini sudah terjadi, dan mereka harus terus melangkah ke depan. Mikhail pun kemudian menyalakan kompor gas yang ia dapat dari puing helikopter tadi, di mana betapa bahagianya Mikhail ketika ia kembali merasakan kehangatan api di kulitnya. Sesuatu yang sudah berbulan-bulan tak pernah lagi ia rasakan. Dan sesaat kemudian, Mikhail mulai mengecek peta guna mencoba menentukan posisi koordinatnya saat ini. Hingga setelah menemukan lokasinya, Mikhail pun mulai merencanakan sesuatu yang sangat nekat. Ia berniat pergi menuju sebuah stasiun musiman. Meskipun ia sadar jaraknya sangat jauh, dan medan yang akan dihadapi jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Namun saat itu, Mikhail tiba-tiba mendengar suara aneh dari pancingannya. Ia pun segera berlari keluar, dan betapa kagetnya Mikhail saat melihat pancingannya berhasil mendapatkan seekor ikan yang sangat besar. Sesaat kemudian, Mikhail langsung mengolah ikan hasil tangkapannya itu untuk dijadikan sumber tenaga, yang tak lama setelah itu Maria akhirnya siuman dari pingsannya. Mikhail pun langsung menyuapinya dengan makanan yang ia buat dengan penuh kesabaran. Namun melihat Maria yang masih tenggelam dalam kesedihan yang mendalam, Mikhail mencoba menenangkannya dan berkata bahwa hidup terus tetap perjuangkan. Meskipun kenyataan yang dihadapi terasa sangat berat. Singkat waktu, Mikhail mulai merasa khawatir ketika melihat kondisi kesehatan Maria yang bukannya membaik justru kini semakin memburuk. Sambil menggenggam tangan Maria yang terasa dingin, Mikhail sadar bahwa ia kini harus mengambil sebuah keputusan besar yang akan menentukan nasib mereka berdua. Di mana mau tak mau Mikhail pun harus nekat melakukan perjalanan mustahil menuju stasiun musiman. Sebelum nyawa Maria benar-benar hilang, dan ia meninggal di tempat yang terkutuk ini. Karena perjalanan menuju pos tersebut akan memakan waktu berhari-hari, Mikhail pun mulai mempersiapkan semua perbekalan dengan sangat teliti. Di mana setelah semuanya dirasa siap, Mikhail menguatkan tekadnya. Ia pun mulai melangkah membelah badai sambil menarik kereta luncur yang membawa tubuh lemah Maria di atasnya. Singkatnya, karena kondisi fisiknya yang mulai kelelahan, Mikhail memutuskan untuk beristirahat sejenak di tengah hamparan es. Ia pun kemudian memberikan minuman kepada Maria yang masih terbaring tak berdaya. Dan setelah itu, Mikhail mengecek situasi sekitar dan mencoba mencocokkannya dengan peta yang ia bawa. Di mana setelah memastikan rute yang akan ditempuh, Mikhail pun kembali melanjutkan perjalanan panjangnya. Namun ketika ia melihat peta dengan lebih jelas, Mikhail baru menyadari sesuatu yang menyakitkan bahwa jarak yang harus ia tempuh ternyata masih sangat jauh dari jangkauan. Ketika hari mulai gelap dan suhu semakin menurun, Mikhail langsung menggali salju untuk membuat tempat berlindung sementara. Dan di dalam perlindungan yang sempit tersebut, Mikhail kembali mengganjal perutnya dengan memakan sisa ikan. Dan seperti biasa, ia juga tak lupa untuk terus menyuapi Maria, dengan berharap Maria tetap memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Singkat waktu, perjalanan pun berlanjut hingga akhirnya Mikhail tiba di sebuah checkpoint. Namun tentu saja perjuangan menuju stasiun musiman masihlah sangat jauh dari kata selesai. Yang tak lama kemudian, Mikhail mulai panik ketika mendapati sebuah lereng berbatu yang sangat curam berdiri tegak di depannya. Dan di tengah kebingungan yang melanda, Mikhail mencoba mencari rute lain. Di mana setelah memeriksa peta, ia pun menemukan dua pilihan jalur yang sama-sama sulit. Di mana jalur pertama adalah jalur memutar yang jauh lebih aman, namun membutuhkan waktu sekitar 5 hari perjalanan. Sedangkan jalur yang ia hadapi sekarang hanya memakan waktu sekitar 3 hari. Tetapi konsekuensinya, ia harus mampu melewati tebing terjal yang sangat berbahaya dan mematikan.
Sebelum memutuskan jalur mana yang akan ia ambil, Mikhail yang merasa penasaran mencoba memanjat tebing itu terlebih dahulu untuk memastikan keadaan. Dan benar saja, setelah berhasil melewati bagian terjal tersebut, jalur berikutnya ternyata terlihat jauh lebih mudah untuk dilalui. Dan andai saja saat itu Mikhail sedang sendirian, mungkin ia bisa dengan mudah melewati jalur ini dan mencapai tujuannya lebih cepat. Namun Mikhail tak mungkin meninggalkan Maria begitu saja, meskipun kini Maria hanya bisa terbaring lemah di atas kereta luncur, tanpa bisa membantu sedikit pun. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Mikhail mencoba menarik kereta yang membawa beban tubuh Maria untuk melewati jalur ekstrim tersebut. Namun sayangnya tubuh Mikhail yang sudah sangat kelelahan dan kelaparan, tidak mampu menarik beban itu melewati tebing yang begitu curam. Hingga akhirnya dengan berat hati dan rasa kecewa yang mendalam, Mikhail akhirnya terpaksa memilih jalur memutar yang membutuhkan waktu sekitar 5 hari perjalanan. Itu pun jika semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Namun bagi Maria, tentu saja semua itu bukanlah masalah besar. Karena sepanjang perjalanan, ia hanya bisa terbaring lemah di atas kereta luncur tanpa tahu bahaya apa yang mengintai mereka. Hingga ketika hari mulai gelap, Mikhail memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah celah bebatuan yang setidaknya bisa melindunginya dari terpaan angin dingin yang menusuk tulang. Dan seperti biasa, pada malam hari Mikhail memasak sisa ikan, satu-satunya sumber energi yang ia miliki saat ini. Di mana setelah itu ia juga mencoba memberikan air hangat kepada Maria yang kondisinya makin sangat memprihatinkan. Namun saat Mikhail hendak memejamkan mata untuk beristirahat, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara geraman beruang kutub dari arah luar. Takut jika predator itu masuk ke dalam celah, Mikhail pun langsung bersiaga penuh sambil memegang erat kampak es miliknya. Tetapi di saat yang tidak tepat, Maria justru mulai batuk dengan cukup keras, di mana suara itu membuat Mikhail semakin tegang. Namun beruntung setelah beberapa saat menunggu dalam ketakutan, beruang kutub itu akhirnya pergi menjauh dan Mikhail pun merasa sangat lega karena berhasil melewati situasi yang hampir merenggut nyawa mereka. Di keesokan harinya, Mikhail keluar dari tempat perlindungan untuk memastikan keadaan sekitar benar-benar aman. Di mana setelah yakin, ia pun segera melanjutkan perjalanan panjangnya membelah gurun es. Namun di tengah perjalanan mereka tiba-tiba diterjang badai salju yang sangat ekstrim dan tak terduga. Sebab angin yang begitu kencang membuat Mikhail hampir tak bisa berdiri tegak. Di mana akhirnya ia harus segera membuat perlindungan darurat di bawah tumpukan salju agar mereka tidak membeku hidup-hidup di tengah badai tersebut. Juga untuk bertahan hidup, Mikhail bahkan harus berbagi kehangatan tubuh dengan Maria, demi melewati malam yang sangat dingin dan juga mematikan tersebut. Keesokan harinya, Mikhail yang hampir mengalami frostbite atau radang dingin segera memaksakan diri untuk kembali melangkah. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi kaki tangan Mikhail yang terkena radang dingin justru semakin parah. Merasa tak ada pilihan lain untuk sekedar bertahan, Mikhail akhirnya berhenti sejenak dan terpaksa membakar tas miliknya sendiri hanya untuk mendapatkan sedikit kehangatan bagi tubuhnya yang mulai kaku. Di saat yang sama, Mikhail juga mulai merasa sangat khawatir dengan kondisi Maria yang tak kunjung memberikan respon ketika ia mencoba membangunkan. Hingga beberapa saat kemudian, Mikhail kembali memeriksa keadaan Maria dan apa yang ia lihat benar-benar membuatnya syok dan semakin cemas. Di mana kini Maria mulai memuntahkan darah. Tak hanya itu, luka di bagian perut Maria ternyata sudah mengalami infeksi yang cukup parah dan mulai membusuk. Di titik inilah Mikhail mulai merasa putus asa yang luar biasa. Ia sadar bahwa kemungkinan Maria untuk selamat kini sangatlah kecil, bahkan hampir mustahil. Dan dengan perasaan yang sangat berat, juga air mata yang tertahan, Mikhail akhirnya memberikan foto keluarganya kepada Maria, sebagai bentuk perpisahan yang menyakitkan. Dan dengan terpaksa, Mikhail pun berniat meninggalkan Maria di tempat itu sendirian agar bisa melanjutkan perjalanan menuju stasiun musiman demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun seolah takdir belum puas menyiksa dirinya. Nasib buruk kembali menghampiri Mikhail. Baru saja ia melangkah pergi meninggalkan Maria, tanpa diduga Mikhail malah terpleset dan terjatuh ke dalam sebuah celah bebatuan yang sangat dalam. Hingga beberapa saat kemudian Mikhail mulai sadar dari benturan tersebut. Ia pun langsung panik ketika menyadari bahwa dirinya terjebak di dalam sebuah gua es yang gelap.
dan juga sunyi. Saat mencoba bangkit untuk mencari jalan keluar, masalah baru kembali muncul. Di mana kakinya ternyata terjepit di antara bebatuan keras yang membuatnya tak bisa bergerak. Dan di tengah keputusasaan yang mendalam, Mikhail yang tak ingin mati konyol di tempat tersebut berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan dirinya. Meskipun rasa sakit mulai menjalar di seluruh tubuhnya, dan dengan berusaha yang keras juga nafas yang terengah-engah, akhirnya ia berhasil melepaskan kakinya. Namun kini kakinya mengalami luka yang cukup parah dan bersimbah darah. Meski dalam keadaan pincang dan menahan sakit yang luar biasa, Mikhail tetap mencoba mencari jalan keluar dari gua terkutuk tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, Mikhail akhirnya berhasil merangkak keluar dari celah bebatuan tersebut. Namun ketika ia melihat kembali ke arah tempat Maria tadi, ditinggalkan sesuatu yang sama sekali tak ia duga terjadi. Ternyata Maria masih hidup dan masih berjuang dengan sisa napasnya. Melihat hal itu, Mikhail langsung merasa sangat bersalah dan hatinya hancur seketika. Ia pun mendekat dan meminta maaf berkali-kali karena sempat berniat meninggalkan Maria. Di mana dengan penuh penyesalan, Mikhail akhirnya berjanji bahwa ia tak akan pernah meninggalkan Maria lagi, bahkan jika itu berarti dirinya harus tiada di tengah gurun es sekalipun. Sebab ia sadar Maria berada dalam kondisi sekarat ini karena telah berkorban mencoba menyelamatkan nyawanya. Dengan kondisi kaki yang kini pincang dan berdarah, Mikhail kembali menarik kereta luncur yang membawa tubuh Maria. Ia pun terus memaksakan diri melanjutkan perjalanan menuju pos penyelamat yang entah di mana rimbanya. Dan seiring berjalannya waktu, persediaan air yang mereka miliki akhirnya benar-benar habis. Tak punya pilihan lain, Mikhail terpaksa memakan salju secara langsung hanya untuk sekedar menghilangkan dahaga di tenggorokannya yang mulai kering. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan dan hampir merenggut kesadarannya, Mikhail akhirnya sampai di puncak sebuah bukit yang cukup tinggi. Dan saat berada di atas bukit tersebut, Mikhail tiba-tiba melihat sesuatu yang berpendar dari kejauhan. Di mana ternyata di sana ada tim penyelamat yang sedang berpatroli di daerah tersebut. Melihat kesempatan emas itu, Mikhail langsung bergegas membawa Maria ke tempat yang lebih tinggi agar posisi mereka bisa terlihat jelas. Dan dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang ia miliki, Mikhail mencoba berteriak memanggil tim penyelamat tersebut. Namun sayangnya karena jarak mereka terlalu jauh, mereka tampak belum menyadari keberadaan Mikhail juga Maria. Di mana kini mereka sudah merasa sangat putus asa dan tak punya waktu lagi. Mikhail akhirnya mengambil keputusan paling nekat dalam hidupnya. Ia langsung membakar jaket yang ia gunakan sendiri, agar asap dan api dari jaket tersebut bisa menarik perhatian tim penyelamat di tengah putihnya salju. Namun setelah melakukan tindakan berisiko tersebut, tubuh Mikhail yang sudah sangat lemah dan membeku akhirnya tak mampu lagi berdiri tegak. Ia pun terjatuh tepat di samping Maria, sambil memegang erat tangan Maria yang semakin dingin. Mikhail berbisik pelan bahwa ia tak akan pernah lagi meninggalkannya. Ia pun berterima kasih kepada Maria karena telah memberikan kesempatan hidup kedua baginya, di mana kini mereka hanya bisa pasrah menunggu takdir. Apakah bantuan akan datang sebelum nyawa mereka benar-benar hilang? Ya, perjuangan Mikhail yang luar biasa itu akhirnya tak sia-sia. Sebab ternyata tim SAR menyadari keberadaan mereka dari kejauhan karena melihat asap dari jaket yang dibakar Mikhail tadi. Di mana tim penyelamat itu pun segera bergerak cepat mendekat dan langsung melakukan proses evakuasi yang menegangkan. Mikhail dan Maria kemudian segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan insentif. Sebelum suhu ekstrim benar-benar merenggut nyawa mereka. Dan disinilah kisah dalam film ini berakhir. Gimana menurut kalian? Film ini benar-benar terasa sangat menegangkan sekaligus mengharukan, bukan? Kita bisa melihat bagaimana Mikhail yang awalnya terdampar sendirian harus berjuang mati-matian bertahan hidup di tengah dinginnya kutub Arktik yang mematikan. Di mana semua penderitaan itu bermula hanya karena ia sering diejek oleh teman-temannya dengan kalimat mainnya kurang jauh. Namun di saat cercah harapan muncul, sebuah helikopter yang datang menjemput justru mengalami kecelakaan hebat tepat di depan matanya. Mikhail pun yang merasa memiliki tanggung jawab moral kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Maria setelah sang pilot yang ternyata adalah suami dari wanita tersebut harus tewas di tempat kejadian. Dan perjuangan berat yang harus dihadapi Mikhail benar-benar di luar nalar manusia. Mulai dari terpapar di salju yang membutakan mata, ancaman beruang kutub yang lapar, rasa lapar yang menyiksa, hingga cedera kaki yang hampir membuatnya menyerah pada keadaan. Namun pada akhirnya, setelah memulai perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, Mikhail dan Maria berhasil ditemukan oleh tim SAR yang sedang berpatroli. Dan itu sebuah akhir yang sangat manis dari sebuah perjuangan yang pahit. Mungkin segini saja pembahasan film dari Fast ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.